para ulama itu sering di sini gitu. Beliau berasal dari Timur Tengah katanya. Timur Tengah. Lebih ke pemakaman khusus para aulia, para solihin. Di zaman itu kan ini. Nah ini kira-kira dapat nggak? Zaman apa? Tapi tadi sempat ada beberapa nama yang nama tersebut tidak asing di zaman Pajajaran. Di makomnya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita sekarang balik lagi ke segmen ziarah. Nah, di malam ini kita akan menuju satu wilayah namanya Lembah Duhur. Di situ tuh banyak para wali, ada yang makom, ada yang makam. Jadi banyak nama, banyak banget tokoh, banyak sosok, tapi nggak ada yang jaga, nggak ada yang tahu sejarahnya apa, nggak ada siapapun di sana. Nah, paling kita nanti nyari infonya ya coba pakai batin kali ya. Seperti apa, penasaran? Yuk, let's go. Alhamdulillah guys, ini adalah Lembah Duhur yang memang kalau orang mungkin sekilas ngeliat ke sini mah kayak tempat angker ya, nggak ada penerangan sama sekali, pohon-pohonnya besar, rumputnya besar, tapi di situ tuh ternyata enak lah pokoknya. Kalau apalagi yang kalian suka ziarah, karena ini isinya makam doang, tapi bukan makam umum. Kayak khususan buat para wali, orang-orang soleh. Nah, tokoh di sini yang paling tersohor itu Syekh Abdurrahman Al-Bassorni. Nah, itu makamnya beda sendiri makamnya. Kita ini kan ada dua jalan, ke sini sama ke sini. Nah, kita ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman Al-Bassorni. Buat nanti detailnya kayak apa, kita bahas nanti di podcast ya. Oke, sekarang kita tawasul dulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di segmen ziarah. Seperti biasa kita menguak sejarah tentang para wali yang ada di Indonesia, terutama sekarang Jawa Barat dulu. Kali ini ada di Lembah Duhur, daerah Banjaran, Soreang ya. Buat kalian yang mau kesini ada tadi patokannya ya, beberapa ya detailnya mah singkatnya mah mungkin. Dari komplek Gading Tutul K2 ke sana dikit ada jembatan belok kanan. Nanti ada banyak mobil parkir di situ sebelum jembatan. Jadi daerah ini Kang Cep nih, kalau orang yang nggak tahu mah mungkin ya serem ya. Iya, betul. Menakutkan karena pohonnya tinggi, terus bala teh ya kotor lah ya. Dikelilingi pohon bambu. Tapi di dalamnya itu bukan buat penelusuran guys. Di dalamnya itu tempat berziarah. Adem banget lah di situ. Nggak ngerasa takut sama sekali. Auranya beda lah. Apalagi dulu sewaktu tempatnya terawat, jadi sangat bersih, terawat. Terus dulu kan di sini tuh khususnya di Makom Sohibul Makbaroh itu ada sebuah rumah panggung yang di dalamnya itu makam sempat ada itu. Iya, dulu ada. Nah itu mungkin kenapa sekarang jadi nggak ada, sayang banget. Ya, mudah-mudahan beliau yang ngurusnya
wafat. Apakah nggak ada penerusnya mungkin ya, nggak ada penerus kuncennya mungkin, atau bagaimana ya, mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi oleh Pemkab, pemerintah kabupaten ya, pemerintah Kabupaten Bandung, Amin. daerah Lembah Duhur ini, karena emang kita harus menghormati para ulama, para wali, apalagi wali gitu. Beliau sangat-sangat berjasa menyebarkan agama Islam, Ya. khususnya daerah Banjaran, Soreang, Jadi sempat Ketapang. tadi nanya-nanya, ternyata ini itu Lembah Duhur ini tuh jadi sumber penyebaran agama Islam di daerah Bandung, khususnya Ciwidey, Soreang, Banjaran dan sekitarnya. Para ulama itu sering di sini gitu. Nah, kalau dari yang Kang Cep dapatkan apa nih tentang satu sosok di sini, Syekh Abdurrahman Al-Bastorni, yang paling mungkin kalau bahasa kitanya Maya ketua RT lah merenya, ustadznya gitu meren. Tokoh Kalau yang kita mah yang dituakan, yang sangat dihormati, disegani. Beliau menurut informasi warga orang sekitar di sini, beliau berasal dari Timur Tengah katanya. Timur Tengah. Beliau mulai ke Cirebon, terus ke sini, dan sampai akhir hayatnya katanya di sini. Berarti ini tempat terakhirnya beliau ya. Ya, Tempat terakhirnya beliau menyebarkan agama Islam dari sekian banyak, mungkin dari Timur Tengah loh. Zaman dulu ya mungkin jalan dulu ke daerah sini, diam dulu, jalan lagi ke daerah sini, sampai akhirnya ada di sini. Nah, cara beliau menyebarkan agama Islam seperti apa? beliau sangat-sangat arif dan bijaksana ya, sangat beradab. Beliau menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Banjaran, Ciwidey, Soreang, dan Ketapang dan sekitarnya ini. Beliau dulu kan kata orang sekitar dulu katanya ada apa namanya sambung ayam. Beliau nyamperin ke tempat tersebut, nggak kebayang ya. Nyamperin itu maksudnya ikutan sambung ayam? Enggak. Oh enggak, terus? Untuk mengingatkan Mengingatkan. kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Kalau pakai logika saya mah, kalau zaman sekarang mungkin kalau ada yang masih kayak gitu, datang nih kucuk, ada yang lagi sambung ayam, atau kita mah dipukulin mungkin ya. Diusir Diusir dan langsung dipukulin. gitu. Bahaya. Ya mungkin kan Berarti beliau hebat ya. orang yang sangat dekat dengan Allah, ahli ibadah, para solihin. Apa mungkin karena kan tiap kali itu ada karomahnya masing-masing. Ada yang bisa ini, bisa itu kan. Nah mungkin beliau ini orang teh jadi ngerasa ngelihat beliau tuh berkarisma, sampai kan dia menjadi segan, orang-orang menjadi segan ketika bertemu dengan beliau, apalagi ketika disapa atau diingetin. Nah itu salah satunya beliau seperti itu, saking beliau adabnya dalam kepribadiannya, dalam sehari-harinya, bahkan menyampaikan ajakan atau tawaran untuk mengingatkan sesama manusia lebih ke jalan yang lebih baik lagi. Orang yang diajak bicara tuh langsung, oh ya nurut, ayo gimana caranya. Jadi seolah-olah langsung terpikat aja. Katanya sih, kata orang sekitar. Ya mungkin karomahnya seperti itu. Ya berarti kehidupan sehari anggap nih ya, tinggal di sini, bikin rumah di sini, terus beliau ngelihat ada yang lagi tani, ada yang kegiatan warga lah ya, ada yang lagi ngakuin sabung ayam, mungkin yang lagi tani pun disamperin gitu, iya. kasih tahu baiknya gini, coba caranya gini gitu mungkin ya. Berarti nggak jauh beda sih sama wali-wali yang sebelumnya lewat bertani. Iya, lewat bertani.
bertani berdagang ya. pertanian berdagang supaya lebih berkah mungkin barokah. Nah, kenapa? Kan ini unik sebenarnya. Unik Di daerah Lembah Duhur itu lebih ke kayak kenapa kok ada banyak banget nama di sini? Di tempat ini di Lembah Duhur ini kan ini komplek pemakaman ya. Nah ini bukan pemakaman umum, lebih ke pemakaman khusus para aulia, para solihin. Sini nggak ada makam-makam. Kenapa warga. bisa? Kenapa bisa? Ya mungkin dulu kan di sini tempat perkumpulan atau kongres ya. Kongres Kongres teh guys, maksudnya teh ngobrol sambil beberes, sambil bebenah gitu. beberapa apa? Musyawarah. Ya sambil kita ngobrol aja, ngompol, nongkrong, nongkrong kayak gitu. Jadi mereka Tempat pun ngobrol. beliau berdakwah, beliau Ya. berzikir. Karena kan nggak sedikit kalau zaman sekarang pun masih banyak yang suka kongres. Jadi kayak lebih mendalami lagi belajar tentang agama sesama ulama, banyak ya kayak gitu. Nah mungkin dulu pun mereka seperti itu di sini. Karena mungkin saling seringnya mengadakan pertemuan itu sampai tempat ini menjadi berarti lah buat mereka yang para ulama itu, orang-orang soleh itu, sampai namanya diabadikan di sini. Jadi Patilasan salah satunya. Dan emang beberapa ada yang meninggal dimakamkan di sini, Lembah Duhur ini. Ada yang kalau dulu sih waktu saya ke sini namanya tuh nggak semua ada. Iya. Kayak tadi tiba-tiba ada satu pohon yang ada namanya. Itu dulu nggak ada. Padahal kita nggak tahu itu kenapa pohon itu gitu. Atau Ya, mungkin di sebelahnya. Tadi kan belakangnya malah tempat bakar sampah kan. Ya mungkin kalau misalkan ada orang yang terbuka Tebatin dapat dapat informasi nah, gitu ya. di sini tuh ada makam namanya ini mungkin ya dikasihlah nama meskipun batu nisan atau ciri makam tersebut nggak ada. Ya. Dan kalau dari sumber lain lagi ada satu batu apa ngomongnya tuh, dia batu Al-Qur'an kayak gitu, gede banget sebutnya. Batu Al-Qur'an. Iya. Nah, kata orang itu teh batu Al-Qur'an ini adalah tempat di mana dulu mereka para orang-orang soleh itu kongres, ngobrol. Iya. Jadi mungkin mereka lebih mendalami tentang agama di situ, saling ngobrol, ada pertanyaan, Pengajian lah intinya. kajian lah kayak gitu, seperti itu. Pada zaman itu udah banyak banget yang orang-orang soleh yang bisa jadi juga orang dari biasa nyebarin agama Islam di daerah mana, dia ngumpul juga di sini, saling mengkaji. Karena mungkin sosoknya si Abdul Rahman ini kan dari Timur Tengah juga kan, mungkin jadi satu orang yang dipercaya lebih tahu tentang agama Islam karena dari Timur Tengah. Yang paling ini tuh unik gitu ya, paling unik, yang paling kerasa ya dari hawanya. Terasa adem, tenang. Adem, tenang banget di dalam tuh. Apalagi kan ini di pinggir jalan raya banyak kendaraan-kendaraan Ya. yang lalu lalang. Tapi pas ke dalam nggak ada Tapi suara. pas kita bertawasul di atas, kok nggak kedengeran gitu ya? Ya nggak ada suara apa-apa. Nggak ada, Ya malah mungkin kayak tenang, masuk di bensi lain gitu. Kerasanya. Ya mudah-mudahan sebenarnya masih banyak sih kayak tokoh yang saya justru baru tahu kalau beliau ini dari Timur Tengah, bukan orang Indonesia. Tapi walau alam ya. Walau alam ya, kita nggak tahu, itu kan kata orang. Orang seperti itu. Ya mudah-mudahan hikmahnya apa nih dari, atau ada pesan mungkin Lebih ke adab ke sesama manusia dan sesama hewan pun sama makhluk hidup lah ya ya intinya. sama makhluk hidup. Aduh, gimana ini saya kalau penelusuran suka gak ada adab, sama yang kayak gitu teh, marah-marah mulu atau udah. Berarti Anda jelek. Suul adab. Nah itu mungkin nanti mau tanya pribadi lah, karena jujur kalau penelusuran kadang udah sopan-sopan kedatang ke tempat tetep aja dimarahin. Ya udah sekalian kan, ya begitu guys. Tokoh Syekh Abdul Rahman Al-Basorni, tempatnya di Lembah Duhur, Soreang, Banjaran.
Mudah-mudahan tempat ini lebih diurus lagi, tapi bukan berarti jadi dimanfaatin seperti oknum-oknum di tempat lainnya ya. Kayak seolah memaksa ya. Iya, ya lebih diurus lagi lah sama pemerintah, karena dan mudah-mudahan juga ada orang yang kuncennya, ibaratnya ada orang yang bisa menggantikan kuncennya, karena di sini mungkin ada kuncennya tapi jarang banget di sini, nggak tahu kemana, entah wafat entah bagaimana. Hanya warga sekitar juga nggak tahu. Ya, mudah-mudahan lebih keurus lagi, karena tempat ini luar biasa sekali. Mungkin jadi satu tempat yang sangat berpengaruh sampai daerah sini tuh menjadi banyak masyarakat yang menganut agama Islam. Alhamdulillah. Dan balik lagi berarti para wali menyebarkan agama Islamnya lewat budaya, lewat cocok tanam, berdagang. Karena mungkin beda zaman ya. Di zaman itu kan ini. Nah, ini kira-kira dapat nggak zaman apa? Tapi tadi sempat ada beberapa nama yang nama tersebut tidak asing di zaman Pajajaran. Di makomnya itu? Ya. Dapat siapa? Kayak Eyang Kuncung Putih, terus Adipati apa tadi, lupa lagi. Adipati Ukur Ketamaran apa Ciwidey? Bukan Adipati Ukur. Bukan. Siapa tadi? Nama awalnya nggak tahu, cuma akhirnya Adipati Ukur. Akhirnya? Dalam Adipati Ukur. Mbah Dalem Adipati Ukur. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur, bermanfaat juga. Kayak ada satu lagi kutipan nih. Jadilah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang. Jangan manfaatin orang. Khairunas anfa'unas linas. Itulah, nggak ngerti sama itunya mah. Ya, kalau gitu kita pamit aja. Sampai jumpa lagi di tempat ziarah selanjutnya, di makam wali selanjutnya dengan cerita yang berbeda, dengan sejarah yang berbeda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.